Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang jalan pulang atau jalan pulang ke akhirat. Pada kebiasaannya ada dua jalan yang dilalui seorang syalik untuk kembali ke kampung akhirat dan bertemu dengan pencintanya yang dikasihi. Jalan yang pertama adalah berpandukan hadis berikut: Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jalan yang kedua adalah yang berpandukan kata-kata Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka ia akan mengenal dirinya. Mari kita lihat antara dua jalan ini satu persatu. Kita mulai dengan jalan pertama. Jalan ini biasanya dilakukan oleh para pencari murni. Mereka belum memiliki panduan tentang Tuhan dengan jelas. Dia hanya berpikir dari yang sangat sederhana, yaitu ketika ia melihat sebuah alam, muncul pemikiran pasti ada yang membuatnya atau ada yang berkuasa di balik alam ini. Mustahil alam ini ada begitu saja dan alam merupakan jejak-jejak penciptanya. Dengan falsafah inilah orang akhirnya menemukan kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Sebagai bagian ahli sufi menggunakan pendekatan falsafah ini dalam mencari Tuhan, yaitu tahap mengenal diri dari segi wilayah-wilayah alam pada dirinya. Misalnya mengenali hatinya dan suasananya, pikiran, perasaan, dan lain-lain. Sehingga dia boleh membedakan dari mana ilham itu muncul. Apakah dari pikiran, dari perasaan, atau dari ruang diri kita sendiri. Akan tetapi, menggunakan jalur seperti ini sering sekali membuat orang sudah tersesat atau mudah sekali tersesat. Karena pada tahap-tahap wilayah ini, manusia sering terjebak pada kehibaan yang dia lihat dalam perjalanannya, yang kadang-kadang membuat hatinya tertarik dan berhenti sampai di sini. Karena kalau tidak mempunyai tujuan yang kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah orang itu menghentikan perjalanannya. Karena di sana dia boleh melihat fenomena dan keajaiban alam-alam dan mampu melihat dengan kasyaf apa yang tersembunyi pada alam ini. Akhirnya mudah muncul keakuan diri bahwa dirinya lah yang paling hebat. Akan tetapi jika dia kuat terhadap Tuhan adalah tujuannya, pastilah dia selamat sampai tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat analisis yang dilakukan tersebut adalah jalan terbalik, karena dalam pencariannya ia telusuri jejak atau tanda-tanda yang ditinggalkannya melalui ciptaan dan alam. Ibarat seseorang mencari kuda yang hilang, yang pertama ditelusuri adalah jejak tanda kaki kuda, kemudian memperhatikan suara kuda, dan akhirnya ditemukan kandang kuda, dan yang terakhir ia menemukan wujud kuda yang sebenarnya. Hal ini sebenarnya sangat menyulitkan para pelaku pencari Tuhan karena terlalu lama di dalam alam-alam yang akan dilaluinya. Jalan yang kedua, keadaan ini adalah melangkah kepada yang paling dekat dari dirinya, yaitu yang maha dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan ini adalah yang berpandukan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah menunjukkan jalannya dengan sangat sederhana dan mudah. Mari kita perhatikan cara Tuhan menunjukkan para hamba yang mencari Tuhannya.
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf. Ayat-ayat di atas mengungkapkan keadaan Allah sebagai wujud yang sangat dekat, dan kita diajak untuk memahami pernyataan tersebut secara sempurna. Al-Quran mengungkapkan jawaban secara dimensi dan dilihat dari perspektif seluruh isi pandangan manusia sempurnanya. Saat pertanyaan itu terlontar, di manakah Allah berada? Maka Allah menjawab, aku ini dekat. Kemudian jawaban meningkat sampai kepada aku lebih dekat dari urat leher kalian. Atau di mana saja kalian menghadap, di situ wujud wajahku, dan aku ini maka meliputi segala sesuatu. Di dalam Islam, memulakan perjalanan dengan pengenalan kepada Allah terlebih dahulu, yaitu dengan zikrullah atau mengingat Allah. Kemudian kita diperintah langsung mendekatinya karena Allah sudah sangat dekat. Tidak perlu Anda mencari jauh-jauh melalui alam-alam yang amat luas dan membingungkan. Alam itu sangat banyak dan bertingkat-tingkat. Tidak perlu kita memikirkannya, cukup dengan jiwa mendekat secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang telah berjumpa alam-alam belum tentu ia tunduk kepada Allah, karena alam di sana tidak ada bedanya dengan alam di dunia ini, karena semua ada ciptaannya. Akan tetapi jika Anda memulakan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, maka secara otomatis Anda akan diperlihatkan dan dipersaksikan kepada kerajaan Tuhan yang amat luas. Maka perjalanan kedua, yaitu barang siapa kenal Tuhannya, maka dia akan kenal dirinya, adalah perjalanan yang lebih selamat. Sebab kalau kita kenal dengan ciptanya, maka kita akan kenal dengan keadaan diri kita dan alam-alam di bawahnya. Karena semua berada dalam genggamannya, karena dia meliputi segala sesuatu, karena dia ada di mana saja kita berada, dan dia sangat dekat. Islam mengajarkan di dalam mencari Tuhan telah diberi jalan yang termudah dengan dalil barang siapa kenal Tuhannya, maka dia akan kenal dirinya. Hal ini telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu sangat dekat, atau dengan dalil barang siapa yang sungguh-sungguh datang kepadaku, pasti aku akan tunjukkan jalan kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan menjadikan bagimu furqan. Ayat-ayat ini membuktikan di dalam mendekatkan diri kepada Allah tidak perlu lagi melalui proses pencarian atau menelusuri jalan-jalan yang ditemukan oleh kaum ahli spiritual di luar Islam, karena mereka di dalam perjalanannya harus melalui tahap-tahap alam-alam. Islam di dalam menemui Tuhannya harus mampu memfanakan alam-alam selain Allah dengan konsep La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La syai'un illallah, tidak ada sesuatu termasuk alam-alam kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah,
Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah semata. Maka mulakanlah perjalanan dengan melangkah kepada yang paling dekat dari kita terlebih dahulu, yaitu Allah. Bukan melangkah dari yang paling jauh dari diri kita atau alam-alam. Satu lagi yang perlu diingat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mengharapkan seperti karomah dan kemampuan luar biasa, seperti boleh pergi ke Mekah dengan sekejap mata atau berjalan di atas air. Ini semua adalah hijab yang akan menyekat dan membatasi seorang salik daripada sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi keramat yang paling bernilai adalah dari serendah-rendah tempat atau dari sehina-hina diri salik dapat sampai ke tempat paling tinggi atau diri yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit uraian tentang jalan pulang menuju akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.